Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Suryanto. Saya dari kelas 06 Sake 011 dari program studi S1 Akuntansi Universitas Pamulang. Di sini saya akan menunjukkan tutorial menggunakan aplikasi saya. Kita masuk ke transaksi, yaitu yang pertama untuk membuat data baru, klik saja di sini untuk nama perusahaannya. Kita di modul PT Abadi Jaya, berdiri pada tanggal 1 Januari 2024, bergerak di bidang manufaktur. Karena di sini 2024, jadi nanti kita masukin periode akuntansinya di tahun 2024. Ini isi sesuai dengan di modul. Kemudian klik lanjutkan. Untuk periodenya di sini dari Januari tahun 2024 hingga Desember 2024 juga. Kemudian klik lanjutkan. Kemudian lanjutkan lagi. Kemudian di sini ada data yang tadi kita isi, PT Abadi Jaya dengan periode akuntansinya dari Januari 2024 hingga Desember 2024. Kemudian klik proses. Ini kita memasukkan sektor perusahaannya apa. Karena tadi dia bidang manufaktur, kita masukinnya manufaktur. Kemudian klik lanjutkan. Ya, dan sedang dalam proses. Tunggu sebentar. Ini ada data mata uang karena tidak ada keterangan dari soalnya. Kalau tidak ada keterangan data mata uang, jadi kita langsung saja klik lanjutkan, dan klik selesai. Kemudian sudah masuk ke dashboard dari aplikasi Zahir Accounting. Untuk yang pertama kali kita lakukan, yang pertama itu masukin data nama-nama customer, data-data nama vendor juga. Kemudian di sini juga ada data produknya dan konversi satuannya. Yang pertama kita masukin dulu data customer-nya. Data customer dibikin di sini dan kalkulator data, masuk ke add data. Untuk customer pertama namanya King Bakery, kemudian tipenya customer, klasifikasi general, langsung klik rekam, klik ya. Ini sudah tercantum. Kemudian selanjutnya ada Star Bakery, kemudian klik rekam. Untuk customer ketiga Berkah Bakery, langsung klik rekam ya. Dan selanjutnya di sini kita masukin nama-nama vendornya, yaitu PT Sinar Terang, CV Selaras, dan juga CV Mandiri. Di tempat yang sama juga di data nama alamat, klik lanjut, kita ganti dulu tipenya yaitu vendor, dan baru klik namanya, PT Sinar Terang. Klik rekam, kemudian ya, dan lanjut lagi untuk vendor yang kedua, kita ganti lagi tipenya, perusahaannya CV Selaras. Rekam, dan klik ya. Dan kita tambah lagi untuk yang terakhir ada CV Mandiri. Klik ya. Dan di sini kita bisa lihat data-data nama customer dan data-data nama vendor yang sudah kita input tadi. Customernya ada 3 dan juga vendornya ada 3. Dan setelah itu sebelum masuk ke data-data produk,
kita input dulu satuannya di sini karena ada beberapa satuan yang belum diinput dan memasukkan konversi satuannya. Ini kita klik datanya. Dan karena di sini cuma ada dozen dan pieces, sedangkan di soal ada satuan dasar yang gram dan juga sentimeter. Jadi kita masukkan dulu, klik tambah, kemudian kita di sini gram. Dan kalau untuk unit dasar kita harus checklist di kolom unit dasarnya, klik rekam, kemudian satu lagi sentimeter. Ini juga kita klik unit dasarnya. Selanjutnya di sini ada konversi satuan. Jadi kalau untuk konversi satuan tidak usah diklik unit dasarnya. Jadi yang pertama itu ada kilogram. Kita masukin keterangannya 1 kg sama dengan 1000 gram. Kemudian selanjutnya setelah itu kita langsung klik ke konversi satuan, klik ya. Di sini ada muncul satuan dan satu dasarnya. Kita di sini klik yang baru. Langsung otomatis muncul. 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. Di sini kita tinggal pilih gram. Karena tadi kita sudah masuk ke unit dasar, jadi dia muncul di sininya. Langsung klik rekam, rekam. Dan dia sudah tampil. Selanjutnya ada lusin. Ini kita cantumin juga keterangannya, 1 lusin sama dengan 12 pieces. Dan klik lagi konversi satuan, klik ya, kemudian klik baru. Sini 1 lusin sama dengan 12 pieces. Klik rekam. Selanjutnya ada meter. 1 meter itu sama dengan 100 cm. Makanya sama kayak yang tadi, klik konversi satuan, kemudian ya, klik baru, lalu masukin angkanya. Ini cm, klik rekam. Rekam, sudah muncul. Terus kita lagi ada lagi, yang terakhir ada pack. Pack. Kemudian 1 pack sama dengan 50 pieces. Klik konversi satuan, klik ya, kemudian klik baru. Ini 50, di sini pieces. Nah, kita bisa cek semuanya yang sudah kita input di sini. Nah, untuk yang ada checklistnya ini, itu menandakan dia adalah unit dasar. Kemudian, lanjut transaksi berikutnya, yaitu kita input nama-nama barangnya terlebih dahulu, nama-nama produk. Ada telur, terigu, gula, mentega, tali pembungkus, hingga plastik. Ada di modul data-data, kemudian kita klik data produk. Kemudian klik tambah. Nah, untuk kode barang di sini kalian bebas, tapi kalau saya ngikutin dari soal, pakai P strip 001. Deskripsinya nama barangnya telur. Untuk kelompok barangnya, di sini dia bahan baku. Jadi kalian di sini bisa milih kelompok barang. Ada 4 bahan baku, bahan utama, bahan dalam proses dan barang jadi. Karena di sini kita barang-barang bahan baku, kita pilih bahan baku untuk satuan dasarnya, telur itu pieces. Jadi kita langsung rekam. Kemudian lanjut ada P002, barangnya namanya terigu, ini juga bahan baku dan satu dasarnya dia beda, dia gram. Jadi kita ganti gram, kemudian klik rekam. Barang selanjutnya P003,
barangnya gula. Bahan baku juga dengan satuan dasarnya gram. Ada 3 barang yang kita input dari 6 barang. Kemudian ada payslip 004 dengan mentega. Tinggal satuannya gram, klik rekam. Kemudian barang kelima ada tali pembungkus. Ini ada perbedaan karena kan tali pembungkus itu adalah barang penolong. Jadi kita masukin di kelompok barangnya itu bahan penolong. Klik OK. Jadi dia akan berubah seperti ini. Untuk satuan dasarnya itu dia cm. Klik rekam. Kemudian yang terakhir itu ada plastik P006. Dia juga bahan penolong. Kemudian untuk satuan dasarnya dia pieces. Klik rekam. Nah, di sini kalian bisa lihat data-data produk yang sudah kalian input. Setelah memasukkan data alamat, satuan pengukuran dan data produk, kalian bisa langsung masuk ke saldo awal akun yang ada di atas. Ini saldo awal akun kita bisa input, di setting, kemudian ke saldo awal, lalu ke saldo awal akun kita masukin ke saldo awal akun. Di sini ada kas sebesar 25 juta. Ini ada bank 1 juta, piutang usaha atau piutang dagang. Ini ada persediaan bahan baku sebesar, dan ada persediaan bahan penolong. Ada PPh 21 dibayar di muka, dan ada asuransi dibayar di muka. Selanjutnya ada mesin dan peralatan, yaitu sebesar 9.500.000. Kendaraan di sini sudah 100 juta. Dan untuk akumulasi penyusutan mesin dan peralatan itu kita masukkan angka minus di sini, kemudian baru kita input angkanya. Akumulasi kendaraan juga seperti itu. Selanjutnya ada utang usaha atau utang dagang. Kemudian ada utang gaji dan upah, utang komisi penjualan. Kemudian ada utang bank. Ada yang kelewat di sini ada utang PPN kita 300. Kemudian ada modal disetor. Laba ditahan. Dan di sini harus dipastikan yaitu saldo, dan di sini harus 0. Kemudian klik rekam. Dan setelah itu kita bisa masuk ke saldo awal piutang. Saldo awal piutang itu ada di setting saldo awal, kemudian saldo awal piutang usaha. Di sini kita masuk klik baru. Untuk namanya di sini yang pertama ada King Bakery. Klik OK. Untuk tanggalnya ini ada 1 Desember 2023. Invoice-nya kemudian untuk nominalnya itu sebesar, jika di soal terdapat termin, kita bisa masukkan termin, tapi di sini tidak ada keterangan terminnya. Untuk masukkan termin, kalian bisa masukin di sini. Jadi kita bisa langsung klik rekam.
Selanjutnya kita invoice yang kedua. Sorry, di sini ada invoice satu. Ini klik baru. Sini ada Star Bakery dengan tanggal piutangnya itu 11 November 2023. Invoice-nya invoice 2. Kemudian nilai piutangnya sebesar 2450. Ya, klik rekam. Ini klik lanjut lagi. Terakhir ada Berkah Bakery. Ini tanggalnya 25 November 2023. Klik OK. Kemudian invoice-nya invoice 3 dengan nominal sebesar 850.000. Nah, jadi sini ada total piutang sebesar 45.550 sama dengan soal 45.550. Kemudian selanjutnya masukkan saldo awal utang. Ini ada sinar terang, selaras, dan juga mandiri. Untuk saldo awal hutang itu ada di, kita tutup dulu, saldo awal hutang ada di sana di setting, saldo awal, kemudian saldo awal hutang usaha. Klik baru, kemudian kita klik PT-nya, PT sinar terang. Untuk tanggalnya 4 Desember 2023 sesuai dengan soal. Kemudian klik masukkan nilai hutangnya. Rekam, dan kita klik baru lagi. Lanjut di sini masukkan yang kedua ada CV selaras dengan tanggal 5 November 2023. Ini invoice-nya dan klik rekam. Yang terakhir itu ada mandiri, kita klik OK, kemudian tanggalnya dia 25 November 2023. Dan di sini ada total dari saldo awal piutangnya ada 16.875 sesuai dengan soal di sini. Kemudian lanjut kita masuk ke saldo awal persediaan. Kita input yang ada di sini semuanya. Untuk input saldo awal persediaan itu ada setting juga, setting saldo awal, kemudian saldo awal persediaan. Kemudian kita klik baru, kemudian kita pilih headquarter, kemudian kode barang, dan kita urutkan dulu dari pertama, telur stok awalnya 3.000 dengan HPP 500. Kemudian kita klik baru lagi. Terigu. Rekam. Kemudian klik baru. Ini yang ketiga ada gula. Stok awalnya gula 8.000 dengan HPP-nya 4. Selanjutnya ada mentega. Mentega di sini ada 6.000. HPP-nya 825. Selanjutnya ada tali pembungkus. Pembungkus ada 50.000. Dan HPP-nya 100. Terakhir ada plastik. Awalnya 80.000, di sininya ada. Terus sini kita bisa lihat ada totalnya 25.350.000 sesuai dengan yang ada di soal. Selanjutnya kita masuk ke saldo aktiva tetap. Ini ada mobil pickup, mobil sedan, dan juga mesin produksi. Saldo awal aktiva itu ya
Oke, ada di daftar hal tetap. Saya bisa masukin di sini. Namanya ada mobil pick up. Nah, kelompok barang, kendaraan roda 4, dan tanggal belinya itu 2 Januari 2023. Kita bisa di sini awal bulan. Yang cari Januarinya 2 Januari 2023 dengan harga beli 40 juta. Nah, residunya dan umur ekonomisnya itu sesuai dengan soal 10 tahun. Kemudian kita klik rekam. Oke, lakukan perhitungan akumulasi beban secara otomatis, klik ya. Kemudian dia bisa menghitung akumulasi bebannya otomatis. Selanjutnya ada mobil sedan. Untuk barangnya, dia juga kendaraan roda 4 dengan tanggal beli 5 Agustus 2023. Harga belinya di sini 60 juta dengan nilai residu sebesar 15 juta. Umur ekonomisnya 10 tahun sesuai dengan soal. Kemudian klik rekam, klik OK. Lakukan perhitungan akumulasi secara otomatis, iya. Dan yang terakhir itu ada daftar harta tetap, yaitu mesin produksi. Ya, di sini ada kelompoknya, kita pilih mesin dan peralatan. Untuk tanggal belinya di sini ada 1 November 2023. Oke, harga belinya di 9.500.000 dengan nilai residu 2 juta. Dan nomor ekonomisnya 8 tahun. Dan klik rekam. Oke, lakukan perhitungan secara otomatis, klik ya. Kemudian setelah semua master data perusahaan sudah di-input, kita bisa langsung masuk ke transaksi. Selanjutnya masuk ke transaksi. Yang pertama itu ada biaya operasional. Alat tulis kantor PT Abadi Jaya dibayar kepada CV Trimegah. Sini ada keterangannya Adar 1, berarti kita bikin dulu untuk data nama address-nya, yaitu CV Trimegah. Kita di sini masuk ke kas dan bank, kas keluar. Kemudian di sini kita klik, karena di sini nggak ada, kita bikin baru sesuai dengan soal, yaitu masuknya ke address-nya CV Trimegah. Langsung saja kita klik rekam, klik ya, dan CV Trimegah. Klik OK. Dan tanggal transaksinya itu ini ada 1 Januari 2024. Januari 2024. Dan yang dibayarkan itu adalah pembayaran alat tulis kantor melalui Bank BCA. Kita di sini bisa cari kode akunnya itu, karena akan di sini tidak ada alat tulis kantor, jadi kita edit beban perlengkapan. Di sini kita edit, kita ganti namanya alat tulis kantor. Klik rekam, kemudian klik OK, dan kita masukin nominalnya sebesar 2.500.000. Dan kita klik di sini. Oh, maaf, kelebihan 1 nol. 25 juta, 2,5 juta. Kemudian klik rekam, klik batal. Selanjutnya ada transaksi pembayaran piutang sebagian diterima dari King Bakery sebesar 1 juta. Kita di sini masuk ke bayaran piutang, ada di penjualan, modul penjualan, kemudian kita klik tambah. Kita klik dulu customernya King Bakery, klik OK, dan tanggalnya itu
2 Januari 2024. Ini invoice-nya kita bisa masukin, langsung klik OK, dan dia hanya membayar sebesar 1 juta. Jadi kita melakukan edit di sini sebesar dibayarnya 1 juta. Klik di sini, kemudian kita klik rekam. Klik batal. Selanjutnya ada membuat multi gudang, gudang bahan baku, gudang produksi, dan gudang siap jual. Di sini kita sudah diberikan kodenya. Untuk headquarter itu gudang bahan baku, kode 1 gudang produksi, kode 2 gudang siap jual. Kita ke Zahira kembali, kita ada di data-data, kemudian data gudang. Tadi ada pertama itu kode 001, yaitu gudang produksi. Direkam, kemudian tambah 002 dan siap jual. Kemudian klik rekam. Dan yang tadi ada headquarter itu diganti. Bisa edit di sini. Jadi gudang bahan baku. Ini rekam. Untuk membuat multi gudang mudah saja. Kita tinggal klik data-data, kemudian data gudang. Selanjutnya untuk transaksi keempat ada pembelian bahan baku tanggal 6 Januari kepada PT Sinar Terang. Dan di sini ada uang mukanya sebesar 6 juta rupiah dengan biaya pengiriman sebesar 195.000. Jadi yang pertama kita masukin itu ada uang mukanya. Ini kita akhirnya karena di situ ada pembelian bahan baku, kita pembelian bahan baku. Sebelum masuk ke invoice, kita klik dulu uang muka pembelian. Ini uang muka pembelian. Dan vendornya kita masukin sesuai dengan soal, yaitu PT Sinar Terang. Klik OK di sini 6 juta. Dan tanggalnya 6 Januari 2024. Ini kita ganti menjadi kas. Dan di sini ada uang muka dan tidak ada pajaknya. Kemudian klik rekam. Selanjutnya di situ ada langsung ke invoice pembelian. Nah, di sini kita masukin dulu nama pemasoknya sesuai dengan soal, yaitu PT Sinar Terang dengan tanggal faktur yaitu 6 Januari 2024. Dan karena dikarenakan di soal diberi keterangan yaitu pembelian bahan baku secara kredit, jadi kita tidak perlu menceklis yang di sini. Langsung dikarenakan kredit, kita tanggal pengirimannya 1 hari setelahnya, yaitu 7 Januari. Dan di soal juga dicantumkan untuk terminnya di sini. Kita masukkan termin. Itu di sini 10, 30, 2. Klik OK. Setelah semuanya sudah diinput, kemudian kita masukkan barangnya, yaitu yang ada di sini. P1 sampai P7. Kita klik saja di sini untuk P1 5 80 dengan satuannya lusin. Untuk harganya 6.000 sudah benar. Ini total benar dan pajak dikarenakan di soal tidak ada, jadi langsung saja dilewatkan. Lanjut ke barang yang kedua, itu telur. Terimanya 20, satuannya dia kilogram. Harganya langsung otomatis
Lanjut ke yang ketiga, ada gula. Ini diterimanya itu sebesar 10 dengan satuannya kilogram juga. Dan otomatis seperti itu. Lanjut ke mentega. Diterima 5 dengan satuannya kilogram, 5 kilo. Dan harganya 825, totalnya 4125. Selanjutnya ada tali pembungkus. Itu 50 dengan satuannya meter. Ini ada 10.000. Lanjut ke P6 plastik. Dengan satuannya P. Untuk harga di sini karena tadi kita sudah masukin sama dapat persediaan jadi otomatis masuk. Dan untuk yang selanjutnya itu ada P7 yaitu coklat, diterima 2000 dengan harga 100, satuannya 2000 gram. Karena kan tadi di awal kita belum masukin coklat, di sini tidak ada, kita bikin baru di sini. Coklat. Ini kita bikinnya baru. P007. Satuannya di sini gram. Klik rekam, klik oke, langsung terinput. Dia diterima 2000 dengan satuannya gram dan harganya 100. Di sini 200.000. Kemudian kita cek soal lagi, ada biaya lain-lain yaitu 195.000. Kita masukin di sini. Karena kan tadi ada uang muka dan kita sudah input uang mukanya, kita klik panah yang tadi, kemudian kita checklist. Dia akan terinput otomatis, lalu kita klik rekam. Sekian tutorial Zahir dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.